Halo teman-teman bola.com. Kali ini saya Heri Kurniawan, jurnalis bola.com sudah bersama dengan back andalannya Persita Tangerang nih. Benteng yang susah ditembus. Benteng Viola ya? Bukan ya. Ini dia Javlon Gusainov. Halo. Assalamualaikum Jav. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini ya. Javlon, terima kasih sudah mau wawancara dengan saya. Oke, pertanyaan pertama Javlon. Kita mungkin sedikit flashback dengan karir kamu di Indonesia. Ini kan sudah tahun keberapa ya? Tahun ke-6. Waduh, sudah 6 tahun ya teman-teman dia di Indonesia. Dulu klub pertamanya adalah Borneo FC. Bisa diceritakan dulu, kenapa kok bisa dari Uzbekistan terdampar di sini nih? Oh, itu kalau cerita itu lebih pendek ya, saya coba lebih pendek. Itu setelah tim saya AGMK menang Uzbekistan Cup. Itu yang pertama kali di history Uzbekistan yang tim sekecil begitu bisa menang Uzbekistan Cup. Dan setelah itu ada beberapa offers dari Uzbekistan juga, tapi dari yang pertama dari Malaysia, dari Selangor. Dan itu masih ada beberapa hal untuk jelasin dan dengan agen, tapi tiba-tiba muncul dari Borneo juga. Tapi Borneo mau langsung nggak usah banyak bicara, banyak konfirmasi atau apa, langsung datang aja, kita mau kamu, kita mau kontrak. Dan begitu saya juga lihat mereka terlalu serius dan mereka mau saya, kenapa enggak, langsung saya mau coba. Karena dulu saya coba pernah main di Thailand 2017 dan saya suka main di luar. Jadi kalau ada pasti di dalam saya ada begitu planning, kalau ada offer lagi dari negara lain saya pasti terima dan keluar. Dan setelah itu langsung saya tanda tangan kontrak dan ke Borneo. Itu yang banyak terima kasih untuk Bos Nabil, dia orang baik, bantu banyak itu. Oke. Borneo kemudian beberapa tahun di sana dan lanjut ke Persita. Dan apa yang membuat Javlon betah banget di Indonesia? Betah banget. Betah tuh nyaman. Oh, nyaman. Nyaman di sini, stay di sini. Menurut saya banyak hal itu di dalam sepak bola dan di luar sepak bola juga. Karena orang banyak hal saya yang suka itu di luar bola itu. Semua orang baik, semua orang mau bantu kamu di sini. Kenapa saya cepat beradaptasi di sini? Karena banyak orang mau bantu saya, maksudnya bantu tentang bola, bantu selain bola, dan banyak orang baik di luar saya. Dan kalau sepak bola, tentang sepak bola saya gimana ya, saya lihat Indonesia mau improve yang sepak bola, dan itu saya suka dan mau perpanjang di sini terus. Oke. Nah, waktu itu kan di Borneo FC kamu bisa dikatakan termasuk sebagai salah satu pemain andalan lah, susah tergantikan. Dan kemudian apa yang membuat kamu mau ke Persita saat itu? Atau ada tawaran dari klub lain sebenarnya? Enggak, itu udah kontrak saya mau selesai. Yang kalau kamu ingat sebelum COVID, musimnya mulai Maret atau April dan sampai bulan November atau Desember begitu. Dan setelah COVID semua berubah. Dan kontrak saya harus selesai bulan April kalau nggak salah. Dan bulan Januari Borneo udah bilang kita mungkin nggak mau perpanjang dengan kamu karena pelatih yang sekarang ada dia rencananya mau ganti semua pemain asing. Dan gimana kamu masih mau selesain dengan Borneo putaran kedua atau gimana, dan begitu. Dan saya bilang ke agen saya juga, saya bilang oke, kalau ada tawarin lain coba diskusi, coba bicara. Dan
mungkin 5 hari atau 1 minggu lewat dan dia bilang ada Persita, mereka mau dengan kamu itu yang saya bilang oke, kenapa enggak? Dan saya ke sini ke 2023 putaran kedua. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang salah fokus nih. Bahasa Indonesianya bagus banget Javlon. Terima kasih, saya masih coba. Saya sempat wawancara dengan beberapa pemain asing ya. Mungkin dulu sempat juga dengan Taki Matsunaga kalau mau tahu. Dia juga bahasa Indonesia bagus sekali. Dia bilang dia belajar dari lagu-lagu Indonesia, dia dengerin banyak lagu Judika katanya dulu. Kalau kamu gimana cara belajarnya? Kalau jujur bahasa saya kasar. Bahasa saya kasar karena saya belajar dari teman-teman tim saya, dari teman-teman tim saya. Beruntung di Indonesia nggak ada bahasa kasar sekali seperti di negara saya atau di negara Rusia. Karena kalau orang asing baru datang pasti belajar bahasa yang paling kasar kotor. Bahasa kotor, maaf ya. Bahasa kotor. Jadi saya belajar dari teman-teman, saya bicara. Mungkin apa yang bantu untuk saya itu mungkin saya nggak malu, saya nggak malu pakai bahasa yang baru, yang kalau saya dengar sesuatu saya tanya translate-nya dan langsung pakai itu. Jadi begitu saya, tapi kalau dalam 6 tahun orangnya harus belajar lah, harus belajar. Meskipun kamu malas atau apa, kamu harus belajar. Itu di tahun berapa kamu mulai lancar tuh bahasa Indonesia? Mungkin 2 tahun setelah saya di Indonesia, mungkin udah bisa explain apa yang saya mau. Ya, udah setelah 2 tahun. Sebelumnya berarti bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris juga tidak terlalu bagus. Masih harus banyak improve. Oke. Ada nggak pemain yang dulu pertama ngajarin kamu gitu bahasa Indonesia? Entah di Borneo pasti ya? Pemain lokal. Diego Michel. Oh, Diego Michel ya dia. Waduh, saya kok khawatir ya kalau Diego yang ngajarin ya. Gimana? Dia bantu banyak, dia bantu banyak. Oke. Selalu panggil kemana-mana, ada acara atau mana bersama kita. Oke, sekarang kita ngomongin musim ini Persita. Saya ingat waktu di awal musim di 2 pekan pertama tuh kalian startnya nggak begitu bagus. 2 kali kalah ya, bahkan tidak bisa cetak gol. Waktu itu saya ingat setelah lawan Persebaya di sini bahkan ada beberapa supporter yang teriak-teriak, yang marah-marah gitu ya. Setelah itu nggak kalah tuh, belum kalah lagi. Apa yang menjadi dasar kebangkitan itu, Javlon? Sekarang supporter yang kemarin nggak kelihatan. Yang kita udah mulai supporter ini nggak kelihatan. Nggak tahu kenapa. Mungkin mereka datang kalau kita kalah aja. Oke, itu yang sesuatu yang beda. Tapi iya, itu musim ini mulai agak susah untuk kita. Apalagi kalah 4-0 ya di pekan pertama. Dan kita tidak main. Bagaimana kita persiapkan di training camp TC dan semua langsung berubah begitu, mungkin 180% derajat ya. Begitu, dan kita harus kita harus masuk di jalur di mana kita sekarang ada. Kita udah kalah 2 kali dan kita harus evaluasi dan kita harus perbaiki yang banyak hal, dan kita bikin satu meeting ya, itu yang insight ya. Kita bikin satu meeting dengan tim semua, pelatih, manajemen, tim semua pemain. Dan kita janjian kita harus bangun. Kita udah mulai liganya udah mulai, kita harus bangun, nggak bisa begitu lagi. Dan step by step kita perbaiki di latihan. Udah semua kompetitif, semua pemain mau show up his level, dan itu menurut saya bantu seperti to grow up as a team. As a team. Jadi setelah itu alhamdulillah ya, sekarang lebih bagus lah resultnya. Ya, mungkin saya juga mau ini ya. Saya tahu ini mungkin masih di awal musim, tapi
jujur saya di awal sebelum musim mulai saya ada obrolan dengan teman-teman wartawan dengan prediksi nih siapa yang terdegradasi gitu. Saya harus jujur, saya nyebut Persita. Iya. Teman baik. Tapi sekarang harusnya ya dengan performa kemarin dan saya tahu musim masih panjang, tapi harusnya Persita bisa berbicara lebih banyak lagi dari musim-musim sebelumnya ya. Iya itu. Saya selalu bilang kalau di dalam sepak bola hidup kita minggu ke minggu. Yeah. Mungkin minggu ini kita menang, semua senang, semua puas, dan minggu depan kita kalah, lagi turun lagi, semua sedih dan kecewa. Itu hidup sepak bola begitu. Jadi harus masuk di situasi itu dan selalu harus pikir positif, dan menurut saya harus evaluasi terus karena hidup kita begitu, kita harus perbaiki terus. Iya, dan apalagi di kalau tidak salah 3 match setelah ini kan away terus. Itu menjadi tantangan tersendiri juga. Sekarang pas saya datang ke Indonesia 2019 dan kalau mengimbangi sekarang sama aja main di home sama away, karena kemarin kalau kamu ke away pasti full ya, stadium, maksudnya supporter full. Itu juga ganggu, bukan yang kaget atau gimana, tapi pasti ganggu. Tapi sekarang sama aja, main home 1.000 orang, main away 1.000 orang sama aja. Iya. Itu yang, tapi tergantung kita juga bagaimana kita persiapkan untuk permainan di away, dan lawan bagaimana kita analisis lawan. Itu semua hal detail kecil, tapi di sepak bola nggak ada detail kecil, semua penting. Ya mungkin Persita fans teman-teman semuanya berdoa lah gitu. Semoga musim ini Persita bisa tampil dengan lebih baik, bisa mengulang sejarah-sejarah di musim lalu ya, zaman-zaman Ilham Jaya Kusuma dan yang lain-lain gitu. Iya. Oke, Javlon, saya mau balik lagi dengan sedikit kehidupan pribadi nih. Kamu sudah tinggal di Indonesia sudah 6 tahun, tadi bilang tadi juga sempat cerita bahwa salah satu anaknya Javlon ini lahir di Indonesia, di Bali gitu. Itu gimana dulu ceritanya Javlon waktu kelahiran anak itu? Anak pertama saya yang cowok, dia lahir di Bali, itu yang kita main bubble system itu 2022. Covid ya? Ya, setelah Covid itu bubble system, kita hampir 3 bulan stay di Bali dan main di situ. Dan alhamdulillah anak saya lahir di situ. Dan kalau jujur agak susah, agak sulit. Kenapa? Karena pertama anak pertama. Oh iya. Yang kedua nggak ada orang tua atau yang keluarga. Berarti cuma sama istri aja ya? Siapa yang bisa bantu? Apalagi kita tinggal di hotel. Zaman itu nggak bisa keluar dari hotel kan? Kita tinggal di hotel satu kamar aja sama anak, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa, itu agak susah. Tapi alhamdulillah semua lewat. Yang penting anak sehat, udah mau ke 4 tahun dia, bulan Februari 4 tahun. Waktunya cepat yang begitu ya, lewat. Tapi alhamdulillah semua aman. Oke. Itu berarti anak-anak juga bisa bahasa Indonesia semuanya? Sekarang ya bisa. Sekarang bisa karena sekarang mereka ke sekolah atau yang ke kindergarten ya, sekolah yang mereka bisa bahasa Indonesia dan udah lancar. Oke. Itu masa depan untuk timnas Indonesia. Oh iya bener ya, karena lahir di Bali bisa nanti dipantau ya. Pak Erick Thohir dipantau nih. Iya. Nanti save itu. Bisa milih kan, bisa Uzbekistan juga, bisa Indonesia juga. Oke. Javlon, sekarang saya tahu kamu masih, kalau dilihat dari permainan kamu masih di top level lah untuk Indonesia. Tapi usia kan juga nggak bisa bohong. Mungkin karir kamu mungkin tidak akan lama lagi gitu sebagai pemain. Sudah ada rencana ke depan mau jadi pelatih atau gimana, Javlon? Itu yang pertanyaan paling sulit untuk saya sampai sekarang, karena itu bukan yang orang lain. Kadang-kadang keluarga saya juga tanya, bukan istri, yang mungkin kakaknya, atau sister atau brother. Kadang-kadang mereka juga tanya, gimana kamu mau apa? Sampai sekarang
saya misalnya tidak tahu apa yang saya inginkan karena ada banyak pilihan. Oke, banyak pilihan tapi sampai sekarang saya nggak pilih. Yang apa yang kamu pertanyakan sebagai pelatih mungkin saya enggak. Saya kenapa? Saya nggak berani, nggak tahu, mungkin terlalu emotion. Saya orang punya emotion dan kadang-kadang saya juga bercanda sama teman-teman. Kalau saya pelatih mungkin pemain nggak ikut saya, mungkin saya pukul atau apa. Sebagai pelatih mungkin enggak, tapi manajer atau kalau di dalam bola ya, dalam sepak bola agent mungkin ya. Ya mungkin agent, mungkin manajer atau seperti itu ya, bisa jadi. Selain bola, saya alhamdulillah punya beberapa bisnis. Mungkin saya keluar aja dari bola langsung, mungkin siapa tahu, karena sampai sekarang beberapa teman saya udah selesai bola dan mereka ada yang pelatih, ada yang businessman atau begitu. Mereka bilang pasti kamu kangen ya, rindu ya, rindu miss football. Mungkin, tapi sampai sekarang saya nggak pikir untuk selesai atau pensiun atau apa. Seperti teman saya bilang, usia itu angka saja. Kalau kamu performa masih bagus dan masih kerja keras, bisa lari daripada yang usia 25 tahun. Jadi itu semua. Sekarang Zumafo aja masih main tuh. Maka di Indonesia banyak contoh. Zumafo yang Ottavio Dutra yang banyak. Jadi kalau orang masih mau, insya Allah tanpa cedera atau apa, bisa, kenapa enggak. Yang penting tim butuh kamu. Kalau tim udah nggak butuh kamu, udah lebih bagus selesai aja. Tapi tadi kau bilang emosional, itu menarik bagi kita tuh. Nanti press conference-nya pasti seru sekali kan, kayak Jose Mourinho atau apa gitu. Bagus untuk konten. Oke, Javlon, saya ingin kembali jauh dari mungkin sedikit ke masa kecil Javlon ya. Di Uzbekistan dulu, kenapa kamu bisa suka sepak bola dan pada akhirnya memilih menjadi pesepak bola? Itu semua mulai dari bapak saya ya. Bapaknya juga pemain atau enggak? Bukan, dia suka banget. Sepak bola dia suka banget, tapi dia salah pilih tim. Dia supporter Manchester United. Kamu apa kamu? Mungkin zaman dia ya masih Sir Alex Ferguson bagus, tapi sekarang dia pusing terus. Kalau Javlon apa? Saya Real Madrid. Wah, aman kalau Real Madrid menang terus. Jadi dia suka, dan dia pertama kasih kakak saya yang saudara saya, my brother. Dia mulai pertama dia masuk ke akademi sepak bola, dia main di situ, tapi karena sesuatu jantung dia nggak bisa lanjut lagi. Dan zaman itu saya juga mulai di akademi sedikit-sedikit, step by step. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aman semua ya. Jadi yang pertama papanya, dan kedua yang kakaknya. Kakaknya. Setelah itu yang saya sebagai pemain bola. Dulu awalnya langsung pemain belakang atau apa dulu waktu kecil? Iya, langsung. Langsung ya? Iya, langsung. Tapi saya nggak pilih itu, nggak tahu, mungkin pelatih suruh saya main di situ, jadi saya sampai sekarang. Mungkin saya agak tinggi mungkin atau apa, dia bilang kamu harus main kepala terus, heading terus, jadi mungkin saya di belakang dan sampai sekarang di belakang. Tapi di usia berapa? 34. Pelatih Fabio ganti posisi saya, sekarang gelandang. Iya. Lebih capek ya padahal. Lebih capek. Jujur lebih capek, tapi kalau tim butuh dan masih saya performa bagus, bisa main di mana saja. Ada ini nggak dulu waktu kecil pemain belakang yang kamu idola? Saya sebenarnya tidak idolize yang orang lain, tapi yang inspire lah. Saya zaman kecil mungkin Maldini, of course ya. Dan setelah itu Ramos.
sekarang di itu apa? Astagfirullah, di Arsenal Gabriel ya. Gabriel yang Brazil, Magalhães. Ya, dia pemain bagus itu yang itu, tapi yang nggak ada idola yang saya nggak suka. Nggak suka mengidolakan ya? Iya, karena sekarang di Indonesia juga yang anak-anak kecil datang, oh kamu idola saya bilang jangan bilang begitu, saya nggak suka. Ya, biasa saja gitu ya? Iya biasa saja itu, yang hari ini saya, besok yang pemain lain udah begitu. Iya. Menarik itu. Oke. Sekarang sepak bola Uzbekistan kan sedang mengalami perkembangan yang menarik ya, Javlon ya. Yang U23 kemarin main di Olimpik, mengalahkan Indonesia di Asian Cup ya. Sorry. Kemudian yang senior juga lolos ke Piala Dunia for the first time ya. Sebenarnya apa yang membuat perkembangannya begitu pesat ya? Apa investasinya bagus itu, Javlon, di sana, Javlon? Itu banyak hal, hal besar, hal kecil juga. Tapi menurut saya itu bantu performa sepak bola Uzbek naik tinggi begitu. Itu semua di fokusnya ke anak kecil. Di pemerintah usia muda ya itu ya, anak-anak. Pemerintah bilang ke tim-tim semua yang di liga, kalian harus punya akademi. Tanpa akademi kita nggak kasih untuk kalian license untuk main di liga. Jadi sekarang semua tim punya, kalau di dalam 16 tim, lah bilang jujur, di dalam 16 tim 10 tim punya benar-benar akademi. Nasaf, Bunyodkor, Pakhtakor, itu semua kalian juga dengar itu. Sekarang kalau kamu lihat di Nasaf, mungkin 80% pemain semua dari akademi. 10 tahun lalu siapa mulai di akademi, semua sekarang di Bunyodkor juga. Pakhtakor juga banyak orang dari akademi. Itu bantu banyak untuk level Uzbek naik. Dan untuk Olympic Game-nya, kalau fokus ke Olympic Game, mereka yang maksudnya asosiasi Uzbek, federasi Uzbek, mereka bikin satu tim. Saya dengar itu. Mereka main di Liga 2 kalau si level Indonesia. Mereka mulai di Liga 2 dan lolos ke Liga 1 dan mereka main di Liga 1. Semua pemain under 23. Jadi mereka udah pelatih juga sama, Timur Kapadze, dan timnas juga sama semua. Jadi pemain-pemain udah dia tahu, di setiap hari dia latihan sama mereka. Karena kalau timnas 1 bulan 2 minggu aja latihan, lagi keluar semua ke itu agak susah. Jadi itu bantu banyak karena mereka bersama terus, karena pelatih lihat siapa yang siap, siapa nggak siap, dan kita lolos ke Olimpik dan ke Piala Dunia juga. Piala Dunia juga beberapa orang dari tim Olimpik, seperti Abbas, seperti Kusanov, beberapa orang dari sana. Itu juga bantu besar. Iya, dan sekarang juga semakin banyak pemain Uzbekistan yang main di Eropa kan. Ada Shomurodov, ada Abbas di Turki kan dia. Sekarang Turki. Kusanov tentu saja di Manchester City. Kamu ngelihat pemain-pemain itu gimana sekarang? Saya senang ya? Ya pasti saya senang karena udah pemain terkenal begitu dan mereka bisa main di sea level begitu. Manchester City itu menurut saya gila itu. Untuk seluruh Uzbekistan was surprised. Iya, agak kaget juga karena Pep Guardiola yang ini kan. Saya senang untuk mereka. Saya I wish them long career there in Europe. Biar nggak balik dan selesai di situ aja. Yang kalau mereka perform bagus di Europe atau di mana saja, pasti yang klub-klub lain pasti mau pemain Uzbek lain. Lihat pemain Uzbek lain. Jadi itu bantu untuk perform untuk pemain Uzbek juga. Insyaallah. Terus gimana? Sorry ya. Gimana? Itu semua mulai juga dari
dari Olimpik, dari yang Piala Asia, semua piala-piala itu penting untuk pemain. Di negara saya bilang kalau kita ke Piala Asia kemana saja, pelatih semua bilang itu kalian sekarang masuk ke pasar ya, pasar pagi atau apa ya, supermarket. Kalian sekarang ke supermarket. Kalian tunjukin kalian kalau bagus, keluar aja kemana saja, banyak agen lihat atau itu Kusanov, Abbas, yang siapa saja keluar dari setelah Piala Asia mereka juara dan ke Olympic Game, setelah Piala Dunia dulu ke Argentina, harusnya di Indonesia. Benar, ya. Di Argentina, setelah itu banyak agen lihat itu mereka. Mungkin di Indonesia mungkin nggak dengar yang pemain-pemain lain, 3 atau 4 pemain ke Liga Rusia dari tim itu ke Liga Rusia. Jadi kalau misalnya main di piala begitu, Piala Asia, Piala AFF, di mana saja itu untuk pemain itu yang supermarket, untuk agennya banyak pasti lihat. Itu menurut saya harus persiapkan serius, dan maksudnya setiap pemain diri sendiri harus show up lah. Iya. Oke. Ya itu juga menjadi ini ya, pelajaran lah bagi pemain-pemain muda Indonesia. Jadi jangan takut untuk keluar. Walaupun mungkin gajinya kecil ya mungkin katanya, tapi keluar aja gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang semua, bukan sepak bola, nggak mau keluar dari zona nyaman, comfort zone. Tapi harus keluar untuk challenge diri sendiri lah. Challenge diri sendiri, coba lihat bagaimana kamu bisa di negara lain atau sama orang lain atau liga lain. Kenapa enggak, harus coba. Oke. Terus ini kita masih ngomongin Uzbekistan ya, yang mau main di Piala Dunia. Tiba-tiba mereka mendatangkan Cannavaro tuh. Zaflon, menurut kamu gimana nanti kira-kira kans Uzbekistan di Piala Dunia tahun depan? Semua mau piala. Enggak, yang Piala Dunia pertama untuk kita. Tapi sekarang ada 48 negara. 48 negara. Jadi nggak tahu, yang pasti mereka targetnya mungkin lolos grup atau apa. Tapi menurut saya agak sulit. Tergantung grup. Insya Allah kalau grupnya agak mudah bisa kenapa enggak, karena kita punya banyak pemain si level Europe, jadi bisa challenge dengan negara-negara lain. Soal Cannavaro, untuk saya sendiri dan mungkin 50% orang Indonesia itu surprise, karena kita udah pikir Timur Kapadze akan lanjut lanjut, tapi tiba-tiba begitu, itu mungkin mereka tahu lebih daripada kita. Coba lihat, kita selalu dukung negara kita, timnas kita, dan kita mau yang baik-baik saja untuk tim kita. Oke, Zaflon, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Saya ingin kamu sebutkan 3 pemain di Liga Indonesia yang pernah kamu hadapi, tapi yang paling susah banget ini di main lawan. Iya, pemain lawan yang susah banget untuk dihadapi. 3 ya. Musim ini atau dari pertama kali kamu main, dari zaman Borneo? Lokal boleh, asing boleh. Oke, harus buka otak. buka ingatan ya. Mungkin musim kemarin sama musim ini mungkin itu Del Pino. Itu. Dia bagus ya dia. Iya, dia bagus. Kalau yang baru saya ke Indonesia, striker itu Ezekiel. Ezekiel, ya. King Eze ya. Iya, waktu dia di Persib memang sama Bayangkara. Oh iya, benar. Satu lagi. Kalau sekarang untuk saya, yang kemarin juga saya bilang itu Rizky Ridho lah. Oh iya. Ya, kalau bukan dia striker atau apa, tapi kalau permainan bagus, Rizky Ridho. Iya. Dia juga sering maju kan kalau misalnya duel-duel. Iya. Enggak, dia sebagai build up ya. Bagus dia. Harusnya Rizky Ridho keluar aja ya. Nggak sampai di Indonesia ya. Iya.
2 tahun lalu harus keluar. Oke, yuk keluar yuk. Oke, itu tadi teman-teman obrolan santai kita dengan Javlon Guseynov. Saksikan konten-konten kita yang lain, ada di YouTube, ada di Instagram, dan TikTok juga ada. Thank you, Javlon, waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih banyak. Semoga sukses musim ini. Oke, bye guys.